Lo pernah kepikiran nggak kalau motif yang ada di tas seharga jutaan itu umurnya udah ratusan tahun lebih tua dari brand yang jual tasnya? Jadi bulan lalu, pengadilan di Cina ini baru aja mutusin kalau satu brand teh lokal asal Cina mereka harus bayar denda sekitar 27 miliar rupiah. Alasannya, logo bunga kelopak 4 mereka ini dianggap niru monogram dari Louis Vuitton. Masalahnya, netizen Cina ini langsung protes. Karena motif kelopak bunga simetris itu udah ada di ukiran candi, di alat musik, di taman-taman kerajaan Cina sejak zaman dinasti Tang. Dan itu udah 1200 tahun yang lalu sebelum Louis Vuitton berdiri. Nah ini yang bakal gue bedah. Bukan cuma soal siapa yang menang di pengadilan, tapi soal pertanyaan yang lebih besar. Bisa nggak sih sebuah brand global mematenkan warisan budaya terus ngelarang budayanya sendiri pakai motif itu? Tonton terus video ini sampai habis karena ini bakal nyambung ke dunia sepatu, dunia fashion, sampai ke motif perunggu kuno. Dan ini bukan cuma soal teh, tapi ini detective shoe. Oke, gue breakdown dulu kejadiannya biar clear ya. Molytee itu jaringan minuman teh asal Shenzhen, udah berdiri sejak 2021 dan sekarang udah punya lebih dari 2000 gerai, termasuk yang udah masuk ke luar negeri kayak Amerika, Kanada, Australia, bahkan sampai ke Indonesia. Dari awal, logo mereka itu bunga kelopak 4 simetris dan ya, emang mirip banget sih sama pola monogram Louis Vuitton yang legendaris itu. Pada Mei 2025, Louis Vuitton ini resmi menggugat Molytee dan 29 Juni 2026 kemarin, Pengadilan Menengah Suzhou di Provinsi Jiangsu ini mutusin Molytee terbukti melanggar 7 merek dagang bunga milik LV. Molytee ini diwajibkan membayar sekitar 10,3 juta yuan atau setara dengan 27 miliaran rupiah. Dan ini tercatat sebagai ganti rugi merek dagang terbesar sepanjang sejarah industri minuman teh di Cina. Selain bayar denda, Molytee juga dipaksa pasang permintaan maaf resmi di 6 platform media sosial mereka, kayak Weibo, WeChat, bahkan sampai ke Douyin atau TikToknya mereka. Tapi Molytee nggak tinggal diam aja, mereka udah nyatain buat bakal banding. Tapi yang bikin ini viral bukan cuma soal bandingnya, tapi soal satu pertanyaan yang muncul di Weibo dan langsung trending nomor 1. LV dituduh memonopoli motif kuno asal Cina. Ini yang paling menarik menurut gua. Warganet Cina ini mulai ngepost foto perbandingan. Ada foto pipa alat musik petik tradisional dari dinasti Tang abad ke-7 sampai ke-10 yang di badannya ini ada ukiran bunga kelopak 4 simetris yang nyaris identik sama pola monogramnya LV. Ada juga foto kisi-kisi di Humble Administration Garden, taman kerajaan terkenal di Suzhou, kota yang sama tempat sidang ini berlangsung. Ironisnya, motif ini tuh sama persis, yaitu pola quatrefoil, 4 kelopak menyatu di tengah. Motif ini tuh punya nama tersendiri di Cina, yaitu Buak Xinghua ataupun bunga berharga. Ini adalah desain simetris yang gabungin dari bentuk teratai dan peoni dan udah dipakai di seni Cina sejak dinasti Tang yang berdiri sekitar 1300 tahun yang lalu. Bandingin deh sama monogramnya LV yang baru difinalisasikan pada tahun 1896 sama pendirinya yaitu Georges Vuitton. Selisihnya ya nggak terlalu lama, cuman sekitar 1000 tahunan. Jadi pertanyaan sendiri di sini tuh bukan siapa yang nyontek siapa dalam artian harfiah. LV sendiri ini nggak pernah ngaku niru motif Cina secara langsung. Tapi banyak pengamat desain bilang motif quatrefoil simetris kayak gini emang lahir dari tradisi ornamen Asia dan udah berdiri luas jauh sebelum brand manapun mendaftarkannya sebagai properti dagang. Nah ini bagian yang paling penting ya buat lo yang kerja di industri kreatif ataupun di brand. Karena ini bukan soal siapa yang secara moral punya motif itu. Ini soal hukum merek dagang. Dan hukum merek dagang punya logikanya sendiri. Kang Lixia selaku partner di firma hukum kekayaan intelektual Beijing Stanzer ini menjelaskan hukum merek dagang di Cina ini pakai prinsip first to file. Siapa yang lebih dulu daftar, dia yang dapat pelindungan hukum. Bukan tentang siapa yang lebih dulu menciptakannya. Terus ada satu prinsip lagi yang disalahpahami sama orang awam. Hukum haki itu gak melindungi ide atau motif secara umum. Motif boxing sebagai konsep tetap milik ranah publik. Siapa aja boleh bikin karya yang terinspirasi dari situ. Dan yang dilindungi itu adalah eksekusi spesifik yang udah didaftarkan dan dipakai sebagai identitas dagang. LV ini udah daftar motif itu sejak 1896. Udah dipakai konsisten selama lebih dari 100 tahun.
dan udah punya asosiasi kuat di benak konsumen global. Itu yang bikin pengadilan ini nilai desain Moletti ini terlalu dekat sampai berpotensi bikin konsumen bingung. Meskipun secara industri ini udah beda total, fashion mewah dengan minuman teh. Makanya brand besar kayak LV ini dapat pelindungan lintas kategori. Bukan cuma di kelas fashion, tapi bisa masuk ke F&B, bisa ke otomotif, ke retail, bahkan ke apa aja. Selama pengadilan ini nilai ada potensi untuk masyarakat berpikir, wah ini berarti kolaborasi LV dengan siapa ya? Inilah yang bikin sebagian orang ini berpikir kalau ini adalah monopoli budaya. Tapi secara hukum murni, ini valid. Berdasarkan riset yang kita kumpulkan, ternyata ini tuh bukan kasus pertama. Brand mewah punya jejak panjang terkait hal ini. Dan ada beberapa hal yang menurut gua relate banget. Karena nyerempet dunia sepatu, yaitu adalah kasus Prada dengan sendal kolhapuri. Pada bulan Juni 2025, Prada ini nge-runway sandal kulit anyam di Milan Fashion Week. Modelnya ini cuma disebut leather sandals di catatan koleksinya, tanpa nyebut sama sekali kalau desain ini nyaris identik sama kolhapuri capal, sandal tradisional dari Kolhapuri, Maharashtra, India yang udah ada sejak abad ke-12. Ini menimbulkan kemarahan yang akhirnya pengrajin lokal di sana ini marah besar. Soalnya sendal asli Kolhapuri ini dijual di pasar sekitar 200 ribuan. Dibuat sama lebih dari 20 ribu pengrajin, banyak dari komunitas Dalit yang justru makin susah dapat bahan baku kulit karena regulasi ketat di India. Sementara versi Pradanya ini diperkirakan bakal dijual di harga 19 juta, yang artinya ini udah sekitar 10 atau 100 kali lipat. Bedanya sama kasus LV, Kolhapuri capal ini punya status geographical indication, semacam label legal yang ngikat produk ke daerah asalnya. Mirip lah kayak gimana champagne ini cuman boleh dipakai buat champagne di region Champagne, Prancis. Setelah didesak Asosiasi Dagang Maharashtra dan viral di media sosial, Prada akhirnya ngaku terang-terangan kalau desain ini terinspirasi dari kerajinan India dan buka dialog sama komunitas pengrajin di sana. Terus ada juga kasus Dior, yang desain roknya ini dianggap mirip Mamiangun, rok kuda tradisional Cina yang udah ada dari dinasti Ming. Lalu ada Givenchy yang ornamennya ini mirip pola di alat perunggu ritual dari dinasti Shang dan Zhuo, yang itu umurnya udah lebih dari 3000 tahun yang lalu. Pola ini selalu berulang. Brand mewah menggunakan elemen visual dari budaya non-barat. Dijual dengan harga fashion mewah, terus komunitas asal si motif ini ngerasa karyanya diambil tanpa kredit. Dan kadang malah nggak boleh pakai motif ini karena udah dipatenkan sama orang lain. Jadi menurut gue pribadi, ini bukan soal siapa yang jahat dan siapa yang baik. Ini tuh ternyata tentang adanya gap besar antara dua sistem. Sistem hukum yang berbasis siapa cepat daftar duluan, sama sistem budaya yang berbasis siapa yang menciptakan duluan. Dan dua sistem ini gak pernah nyambung. Hukum merek dagang itu dibuat untuk melindungi konsumen dari kebingungan sama identitas komersial, bukan buat nentuin kepemilikan sejarah. Tapi karena aturannya kayak gitu, brand-brand besar yang punya duit gede dan tim legal kuat bisa mengunci visual yang sebenarnya ini bagian dari warisan bersama. Cuman karena mereka yang paling dulu punya kesadaran buat daftarinnya secara resmi. Ini pelajaran yang cukup besar buat kita, apalagi buat kita yang kerja di dunia kreatif ataupun brand lokal. Kalau lo lagi bikin identitas visual yang terinspirasi dari budaya lokal, entah itu batik, ukiran, ornamen, atau hal semacamnya, segeralah pikirkan perlindungan hakinya dari awal. Karena kalau enggak, someday misalkan nanti ada brand yang lebih kuat secara uang ataupun secara tim legalnya, ini bisa mendaftarin motif atau desain ini lebih dulu. Dan justru malah lo sendiri yang kena somasi buat makai budaya lo sendiri. Oke, gitu aja untuk Detektif Shoe kali ini, dan cukup menarik ternyata brand teh aja bisa kena somasi dari brand fashion mewah kayak LV ya. Tapi kalau menurut warga gimana? Kira-kira kasus Moletti ini bakalan terjadi atau udah terjadi di Indonesia kita? Coba tulis di kolom komentar, dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan kasih hype video ini biar nanti kita makin semangat buat bikin Detektif Shoe lagi. Gua Oke pamit undur diri, adios. Anjay, studio baru nih guys, tanpa iming-iming bantuan dari pemerintah.